Ah, 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 bikin kaget. Ah, ternyata Ewon sudah disambut nih sama sahabat Ewon. Nah, untuk menangkapnya, nah ini harus hati-hati. Ewon harus menggunakan alat bantu. Kalau tidak, takutnya kita tangkap, dia berbalik, matuk, racunnya kena darah, bisa menyebabkan kematian. Nih, alat bantu. Nah, ini nih. Tekan tengkuknya, tangkap. Nih. Sini, ayo. Oh, siap. Nih. Waduh. Nih, lihat. Betul seperti tadi Ewon katakan. Jadi perjuangan untuk mendapatkan madu yang asli, maksud Ewon murni dari alam, nah itu sangat susah. Lihat, ini di bawahnya, nah itu jurang. Jadi kalau terpleset sedikit saja ke sebelah sana, itu bisa bahaya. Nah, hati-hati ya Pak. Iya. Lihat, sangat curam. Nah, ini nih sarang bikinan pakai med yang sudah ditempati oleh lebah. Nih, untuk mendapatkan lebah, pakai med kreatif. Jadi tidak ngambil dari alamnya terus dirusak. Nanti kan bisa punah tuh lebah dengan cara seperti ini. Nah, ini boleh nih ditiru nih. Jadi dibikin beberapa sarang. Nah, baru nanti ditempati oleh lebah. Nah, karena lebah tuh banyak manfaatnya. Di samping madunya yang sangat luar biasa manfaatnya. Nah, secara ekosistem lebahnya pun sangat bermanfaat. Yang mana untuk proses pembuahan. Lebahnya sangat banyak. Nih, lebah ini luar biasa. Nah, untuk membuat madu atau mendapatkan madu yang sangat luar biasa, nah itu mengambil dari sari-sari bunga dan hanya sarinya loh. Sari bunga, nah itu dan itu dikerjakan secara bersama-sama. Luar biasa. Gimana Pak cara ngambilnya Pak? Ya siap. Nih. Nah. Ini dibikin asapnya Pak ya? Nah. Cuma asapnya supaya dia ke pinggir dulu ya. Nah, jadi untuk mengambil madu dan tidak merusak atau tidak membunuh lebahnya, jadi si Bapak menggunakan asap. Jadi dengan proses diasapi, maka si lebah akan ke pinggir dan itu baru bisa diambil. Oh iya tuh, lihat. Nah, kalau belum ada jangan diambil Pak. Iya. Nah. Udah banyak. Oh udah banyak ya? Iya. Luar biasa. Ayo lebah minggir. Lebah minggir. Madunya mau dipinta. Ole ole ole. Aduh. Ole. Nah, si Bapak sudah mengeluarkan lempengannya nih. Lempengan madu nih, lihat. Saat lebah menempel di kulit, nah itu jangan dipukul. Kenapa? Kalau dipukul, jangan. maka dia akan spontan. Lihat seperti ini. Nih. Nah, kalau dia menempel, kita jangan panik. Kenapa? Kalau kita panik, apalagi kita pukul, maka dia akan secara spontan akan menanggalkan ekornya atau si jarum beracunnya. Ini ya. Nih. Nah, nih. Nah, luar biasa. Lihat, madunya merembes. Merembes. Maksudnya pada keluar. Nah, untuk mendapatkan madu, nah seperti ini. Nah, ini harus punya hitung-hitungan yang pas. Jadi, si Bapak memanfaatkan waktu atau pas ngambil madu ini pas pertengahan bulan. Jadi, tidak pada waktu dia sedang beranak. Nah, jadi tidak mengganggu kelestariannya. Ewon pas nih datang ke sini ketemu si pakai med. Jadi Ewon bisa menikmati madu nih, madu asli.
Minggir, minggir, minggir. Hmm. Nah, rasanya manis, anget. Jadi anget tuh karena, nah ini asli ya. Jadi agak panas, anget-anget gitu. Hmm. Udaranya sangat segar. Nih, Ewon sekarang masih menjejakkan kaki di kaki gunung Ciremai. Lihat, tepatnya di air terjun Curug Maja atau Muara Jaya Majalengka. Nih, tempat ini unik karena air terjunnya ada 2 pundakan. Yang satu tinggi, nah yang di belakang Ewon lebih pendek. Ewon penasaran, airnya sangat jernih. Airnya sangat jernih. Kebetulan nih tadi habis makan madu, manisnya masih nempel. Nih. Ah. Segar. Airnya bersih, membuktikan hutannya masih lestari. Lihat, sumber airnya besar. Ewon yakin nih, ada air berarti ada sumber kehidupan. Ewon yakin di sini ada sahabat Ewon. Ewon akan kenakan kepada sahabat. Ayo. Nah, kalau tempatnya seperti ini, nih Ewon yakin nih ada penghuninya. Bikin kaget. Ternyata Ewon sudah disambut nih sama sahabat Ewon. Nih, sepertinya mau masuk TV, tahu Ewon datang ke sini. Ewon akan coba mengenalkan kepada sahabat lebih dekat. Nah, untuk menangkapnya, nah ini harus hati-hati. Ewon harus menggunakan alat bantu. Kalau tidak, takutnya kita tangkap, dia berbalik, matuk, racunnya kena darah, bisa menyebabkan kematian. Alat bantu. Nah, ini nih. Tekan tengkuknya, tangkap. Kalau sudah tertangkap seperti ini, lupa. Hampir mulutnya dihadapkan ke Ewon, itu bisa bahaya, bisa menyemburkan racun. Nih, kalau sudah tertangkap seperti ini, dia tidak bisa berbalik. Nih, nah, nih, ada yang aneh nih, Ewon beruntung. Kenapa? Jadi tidak susah payah menangkap ular ini. Kenapa? Nih lihat, dia badannya agak lemes, ya. Nah, kenapa? Nih, ada bukti. Sepertinya dia habis shedding, ganti kulit. Kalau habis ganti kulit, nah dia tidak begitu agresif. Lihat. Nah, ini sedikit lagi belum ditanggalkan kulitnya. Nih, kobra. Nah, kobra ini ular menurut Ewon ini bahaya. Kenapa? Karena kalau merasa terusik, dia akan menyemburkan racunnya. Dan perlu diingat, tanda dia akan menyemburkan racunnya, kalau dia terganggu, dia akan membeberkan lehernya seperti sendok. Makanya kata orang Sunda, orai sendok. Warna hitamnya, nah ini kurang kurang pekat atau kurang hitam. Nah, karena dia habis ganti kulit, dan kulitnya ini beda dengan kulit ular yang sering Ewon kenalkan. Nah, ini baru nih, maksud Ewon. Nah, ini beda dalam artian, jadi badannya kulitnya masih lunak. Nah, kenapa dia suka di sini? Karena di sini banyak batu atau tempatnya banyak lubang-lubang tikus. Nah, dia biasa karakternya itu memakan tikus dan lubangnya dia ganti atau dia rampas, dia rebut. Rampas, rebut, lengkap. Ya. Nih. Nih, melihat dari bentuk atau postur tubuhnya, nah dia lebih gilik dan lebih besar.
Nah, kalau seperti ini, nah ini sepertinya betina. Nah, lihat cukup lumayan panjang. Nah, ini kalau dewasa bisa 1 sampai 1,5 meter. Kasihan, habis ganti kulit atau habis shedding, haus. Sepertinya dia mau turun ke bawah untuk ambil air minum. Pesan untuk sahabat-sahabat dan adik-adik yang ada di rumah. Ular bukanlah makhluk yang perlu ditakuti. Mereka diciptakan dengan manfaatnya, yang mana untuk mengontrol secara alami berkembang biaknya binatang lain, tikus, katak, bahkan babi hutan. Jika populasi ular berkurang, maka akan terjadi ketimpangan dalam keseimbangan ekosistem.